Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafirah Aliyah Putri dengan NIM 230210402064 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pernah nggak sih kamu membayangkan seorang anak bisa berbicara dalam 3 bahasa sekaligus? Tanpa ikut kursus mahal, tapi hanya lewat interaksi sehari-hari? Fenomena ini nyata dan bisa kita lihat di salah satu channel YouTube keluarga multikultural yang cukup terkenal, yaitu Kimbap Family. Nah, kita akan menganalisis proses pemerolehan bahasa pada anak-anak dari channel Kimbap Family, yaitu Suji, Yunji, dan Gio, 3 anak dari Ibu Gina dan Apajai. Mereka ini luar biasa loh, bisa memahami dan menggunakan 3 bahasa sekaligus, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Korea, dan bahasa Sunda. Kira-kira gimana ya cara mereka bisa menguasai 3 bahasa sekaligus? Apa peran lingkungan, keluarga, dan teori pemerolehan bahasa dalam proses ini? Yuk kita bahas bersama. Fenomena trilingualisme pada anak-anak seperti yang terlihat dalam Kimbap Family menunjukkan satu hal penting. Manusia, khususnya anak-anak, memiliki kapasitas bawaan luar biasa dalam pemerolehan bahasa. Ini bukan sekedar kebetulan. Noam Chomsky, seorang ahli linguistik termuka, memperkenalkan konsep language acquisition device (LAD) dan universal grammar (UG) yang menjelaskan bahwa setiap anak dilahirkan dengan kemampuan internal untuk mengenali dan mengolah bahasa. Dalam kasus Kimbap Family ini, anak-anak mereka terpapar 3 bahasa sejak dini. Yang pertama ialah bahasa Indonesia sebagai bahasa yang digunakan sehari-hari oleh ibu mereka, yaitu Ibu Gina, sedangkan bahasa Korea sebagai bahasa lingkungan, pendidikan, masyarakat, dan komunikasi dengan ayah mereka, yaitu Apajai. Dan yang terakhir, ketiga, bahasa Sunda sebagai bahasa daerah yang digunakan untuk mempererat hubungan dengan keluarga di Bandung. Untuk menjaga kemampuan bahasa Indonesia anak-anaknya, Ibu Gina dan Apajai sering membuat tantangan sehari penuh menggunakan bahasa Indonesia. Atau tidak, tantangan dalam bahasa Sunda yang mereka bagikan dalam konten video YouTube mereka. Seperti berikut ini. Apakah anak-anak bisa berbahasa Indonesia gitu? Apa anak-anak ngerti apa yang diomongin mamanya kalau mamanya ngomong bahasa Indonesia gitu? Jawabannya adalah kalau saya ngomong bahasa Indonesia, mamanya ngomong bahasa Indonesia, mereka ngerti. Cuma sejak pindah ke Korea 3 tahun lalu, anak-anak lebih jarang berbahasa Indonesia, ya kan? Karena mungkin pindah ke sini lingkungan semua berbahasa Korea, yang berbahasa Indonesia cuma saya aja, jadi mereka mungkin terbiasa bahasa Korea sehari-hari, lalu vocabulary-nya mungkin terbatas hanya dari saya saja. 아무래도 gitu, 그렇지. 그리고 처음 우리가 여기 한국에 왔을 때는 아이들이 인도네시아에서 지금 바로 도착했기 때문에 오히려 한국말을 거의 잘 못했어요. Iya betul. 그지? Keluarga online boleh dicek video kami 3 tahun lalu. Anak-anak masih lancar berbahasa Indonesia. 완전 액센트도 그렇고. Aksennya ke Sunda-Sundaan ya kan? 는 인도네시아어를 쓸 수 있어요. 엄마는 쓸 수 있어요. 우리 가족 화이팅. Sama Dejio, Oma tanya ini bahasa Indonesianya apa? Semuanya udah betul. Cookies, permen, yakwa, coklat, ini anggur. Tapi yang ini nggak tahu, Dek. Kalau Oma tahu, Dede itu tahu. Coba yang keras apa, Dek? 예주. Coba Coba. ulang. 지엄마. Sebetulnya kalau mah itu bahasa Sunda. Nggak usah pakai mah juga nggak apa-apa, Dek. Neng. Neneng. Neng udah tinggi. Halo, apa kabar? Dede, kalau bahasa Indonesia itu susahnya apa? Pinter ternyata Dede tadi kan, bisa kan? Kenapa tadi nangis? Karena Dede
gak bisa bahasa Indonesia. Ini anak-anak akan mulai belajar bahasa Sunda. Kalau bahasa Indonesia kan sama abang langsung switch gitu, langsung ganti bahasa otomatis. Iya. Iya, pinter. Neng ada yang tahu nggak apa lagi? Punten. Punten. Mangga. Punten, mangga. Punten, bangga. Mama kasih tahu alasannya kenapa harus belajar bahasa Sunda juga. Karena kan Oma di Bandung sama keluarga itu ngomongnya bahasa Sunda. Jadi biar ngerti sedikit-sedikit. Terus lagian, Eyang itu suka campur-campur ngomongnya. Abang juga. Apa iya? Atau enggak, Neng udah emam nggak ngerti kan Neng apa kan? Oh sekarang udah tahu. Iya. Iya. Nah kayak gitu Mama Eyang tuh suka campur-campur. Ada bahasa Sundanya sama bahasa Indonesianya gitu. Oh coba tahu apa aja? Apa tadi? Apa mangga? Tos. Bahasa Indonesia juga. Aku mah. Oh mah. Maka dari itu, pembelajaran bahasa pada anak-anak trilingual seperti ini memberi kita pelajaran penting, yaitu lingkungan yang mendukung sangat menentukan keberhasilan pemerolehan bahasa, dan strategi yang fleksibel dan berbasis keseharian jauh lebih efektif daripada pendekatan formal semata. Teori Chomsky mendukung pendekatan bahwa anak-anak memiliki kesiapan bawaan untuk belajar lebih dari satu bahasa secara bersamaan, asalkan mereka mendapatkan input yang cukup dan berkualitas. Oleh karena itu, lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat perlu memberikan dukungan terhadap penggunaan ketiga bahasa secara seimbang, agar anak dapat mengembangkan kemampuan trilingual secara optimal.